Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Setiarani dengan NIM 22021497. Saya ingin menyampaikan presentasi materi akuntansi dasar bab 1 dan bab 2. Pertama, definisi akuntansi. Definisi akuntansi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu satu, fungsi dan kegunaan, yang kedua, proses kegiatan. Fungsi dan kegunaan akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, proses kegiatan. Akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan transaksi-transaksi kejadian yang sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya. Akuntansi dan tata buku. Akuntansi lebih luas dari tata buku, sebab tata buku hanyalah pencatatan secara sistematis transaksi atau kejadian yang dinyatakan dengan nilai uang. Cabang akuntansi, terdapat 3 cabang akuntansi, yaitu satu, akuntansi keuangan, yang kedua, akuntansi manajemen, yang ketiga, akuntansi pemerintah. Akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan BAPEPA. Yang kedua, akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak intern organisasi atau manajemen. Yang ketiga, akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah adalah cabang akuntansi yang memproses transaksi-transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan laporan keuangan sebagai untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada rakyat melalui lembaga legislatif serta untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait. Berikut adalah siklus akuntansi. Yang pertama itu buku transaksi menuju ke jurnal, buku besar menuju ke neraca saldo, masuk kepada jurnal penyesuaian, jurnal penutup, laporan keuangan, dan kembali lagi pada buku transaksi. Berdasarkan data tersebut dapat diuraikan bahwa siklus akuntansi yaitu 1. Pencatatan data ke dalam dokumen sumber atau bukti transaksi. Yang kedua, penjurnalan yaitu menganalisis dan mencatat transaksi dalam jurnal buku atau buku harian. Yang ketiga, melakukan posting ke buku besar yaitu memindahkan debit dan kredit dari jurnal ke akun besar. Yang keempat, penyusunan neraca saldo yaitu menyiapkan neraca saldo untuk mengecek keseimbangan buku besar. Yang kelima, membuat ayat jurnal penyesuaian dan memasukkan jumlahnya pada neraca saldo. Yang keenam, membuat ayat-ayat penutup. Yang ketujuh, penyusunan laporan keuangan. C. Persamaan dasar akuntansi. Aktiva adalah harta yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi. Contohnya, kas, piutang, gedung, dan sebagainya. Utang sendiri, kewajiban yang menjadi beban perusahaan. Contohnya, utang pembelian kredit. Modal yaitu hak atau klaim pemilik atas aktiva perusahaan. Contohnya, setoran modal oleh pemilik. Rumus aktiva sendiri yaitu hutang ditambah modal. Berikut adalah analisis transaksi. 1. Pembelian aktiva atau aset secara tunai. Contohnya, suatu perusahaan produsen minum membeli sebuah kendaraan seharga 100 juta secara tunai. Analisis transaksi tersebut akan mempengaruhi aktiva yaitu kas perusahaan berkurang sebesar 100 juta dan kendaraan bertambah senilai 100 juta. Yang kedua, pembelian aktiva atau aset secara kredit. Contohnya, suatu perusahaan jasa fotokopi membeli mesin fotokopi seharga 50 juta secara kredit. Analisisnya, transaksi tersebut akan mempengaruhi aktiva yaitu peralatan bertambah senilai 50 juta dan hutang berkurang senilai 50 juta. Yang ketiga, penjualan aktiva atau aset secara tunai. Contohnya, suatu perusahaan minum menjual kendaraan seharga 80 juta secara tunai. Analisisnya yaitu transaksi tersebut akan mempengaruhi aktiva yaitu kas perusahaan bertambah sebesar 80 juta dan kendaraan perusahaan berkurang senilai 80 juta. Yang keempat, penjualan aktiva atau aset secara kredit. Contohnya, suatu perusahaan minum menjual kendaraan seharga 150 juta secara kredit. Analisisnya yaitu transaksi tersebut akan mempengaruhi aktiva yaitu kas. Kendaraan berkurang senilai 150 juta, perusahaan bertambah 150 juta. Yang ketiga, transaksi yang mempengaruhi modal. Contoh pertama, penambahan investasi pemilik. Mr. X melakukan penyetoran sebesar 50 juta ke kas perusahaan sebagai tambahan modal. Analisisnya yaitu transaksi tersebut akan mempengaruhi modal. Modal perusahaan bertambah sebesar 50 juta rupiah dan kas perusahaan bertambah sebesar 50 juta rupiah.
Yang kedua, pengurangan investasi pemilik. Contoh, Mr. T melakukan penarikan uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 25 juta rupiah. Analisisnya, transaksi tersebut akan mempengaruhi modal, yaitu modal perusahaan berkurang sebesar 25 juta rupiah dan kas berkurang sebesar 5 juta rupiah. Basis akuntansi. Basis akuntansi menyatakan saat pengakuan atas transaksi yang merupakan dasar pencatatan transaksi tersebut, terdapat dua basis akuntansi, yaitu basis kas dan basis akrual. Basis kas yaitu suatu transaksi yang diakui dan dicatat berdasarkan saat kas diterima dan dikeluarkan. Basis akrual sendiri yaitu transaksi diakui dan dicatat berdasarkan pengaruh transaksi pada saat kejadian dan dicatat serta dilaporkan pada periode yang bersangkutan. Kita masuk pada bab yang kedua yaitu akun atau perkiraan. Pengertiannya yaitu suatu media untuk mengklasifikasikan dan mencatat penambahan dan pengurangan dari tiap unsur-unsur laporan keuangan. Bentuk akun atau perkiraan yang paling sederhana adalah akun atau perkiraan T, di mana sisi kiri adalah debit dan sisi kanan adalah kredit. Dasar pencatatan untuk mendebit dan mengkredit adalah persamaan akuntansi dengan tambahan beban dan pendapatan. Aturan pencatatan. Untuk menghindari terjadinya salah pengertian yang sering terjadi bahwa debit diartikan sebagai penambahan dan kredit diartikan sebagai pengurangan, perlu kita uraikan arti dari pendebitan dan pengkreditan. Pendebitan yang dimaksud dengan mendebit atau pendebitan adalah memasukkan sejumlah angka dalam sisi debit. Mendebit tidak selalu berarti menambah. Pengkreditan yang dimaksud dengan pengkreditan atau mengkredit adalah memasukkan sejumlah angka dalam sisi kredit. Mengkredit tidak selalu berarti mengurangi. Berikut adalah saldo normal tiap-tiap akun atau perkiraan adalah sebagai berikut. Perkiraan aktiva, saldo normalnya yaitu debit, menambahnya debit, menguranginya kredit. Untuk utang, saldo normalnya kredit, menambah kredit, dan menguranginya debit. Perkiraan modal, saldo normalnya kredit, menambah kredit, dan menguranginya debit. Untuk pendapatan, saldo normalnya kredit, menambah kredit, menguranginya debit. Dan untuk perkiraan, saldo normalnya debit, menambahnya debit, dan menguranginya kredit. Kelompok akun atau perkiraan. Terdapat dua kelompok akun atau perkiraan, yaitu akun real atau permanen dan akun nominal atau sementara. Akun real atau permanen sendiri yaitu akun-akun yang terdapat dalam neraca aktiva, utang, dan modal. Akun ini menyatakan posisi saldo keuangan pada neraca. Akun nominal atau sementara adalah akun-akun yang dapat terdalam perhitungan rugi laba, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Akun-akun pada akhir periode akuntansi harus tutup sehingga saldonya non pada awal periode akuntansi. Bagan akun atau perkiraan merupakan daftar lengkap dari akun-akun yang dipakai oleh suatu perusahaan dengan penggolongan tertentu menurut unsur laporan keuangan. Ada akun real atau permanen dan akun real atau neraca. Pada akun real permanen terdapat aktiva. Aktiva sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama aktiva lancar, yang kedua aktiva tidak lancar, yang ketiga aktiva tetap, dan aktiva lain-lain. Ada piutang atau utang. Utang sendiri dibagi menjadi 2, utang lancar atau jangka pendek dan utang tidak lancar atau jangka panjang. Pada akun real atau neraca terdapat aktiva tidak lancar dan aktiva lancar. Ada utang dan ada modal. Untuk akun nominal atau sementara ada pendapatan, yaitu pendapatan operasi dan pendapatan non-operasi. Yang kedua ada beban operasi dan beban non-operasi. Yang terakhir ada pencatatan transaksi ke bukti transaksi. Pencatatan transaksi ke dalam bukti atau dokumen dilakukan untuk tiap transaksi dan setiap transaksi dicatat serinci mungkin yang menampung semua informasi yang perlu. Bukti transaksi sekurang-kurangnya memuat data mengenai jumlah nilai uang yang tercakup dalam transaksi, tanggal terjadinya transaksi, dan pihak yang terlibat di dalamnya. Contohnya yaitu faktur penjualan, bukti setoran kas atau bank, dan lain sebagainya. Cukup, berikut presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.